Dari 20 tersangka, prajurit TNI AD 1 perwira diketahui juga terlibat dalam kasus tewasnya personil Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan 834 atau Wakanga Mere Negekeo, Nusa Tenggara Timur, NTT, Pradaluki Sepril Saputra Namo. Hal itu disampaikan Pangdam 9 Udayana, Mayor Jenderal TNI Piek Butyakto ketika mengunjungi kediaman Pradaluki Namo di Kelurahan Kuanino, Kota Kupang, Senin 11 Agustus 2025, dilansir dari poskupang.com. Kedua-20 tersangka itu dilanjut Butyakto sudah dilakukan penahanan. Namun, pihak Butyakto tidak menyebutkan inisial dari para tersangka. Ia mengatakan motif dalam kasus ini sedang dilakukan penyelidikan oleh polisi militer. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat atau Kadis Penat, Brigjen Wahyu Yudayana mengungkap para tersangka akan disanksi 5 pasal sekaligus, sesuai dengan perannya masing-masing. Pasal pertama adalah 170 KUHP tentang tindak pidana pengeroyokan atau penggunaan kekerasan secara bersama-sama di muka umum. Kedua, pasal 351 KUHP tentang tindak pidana penganiayaan biasa. Dan ketiga, pasal 354 KUHP tentang penganiayaan berat. Keempat, pasal 131 KUHP-M tentang pemukulan atau pengancaman dengan kekerasan yang dilakukan seorang militer dengan sengaja terhadap rekan atau bawahannya. Lalu pada pasal 132 yaitu militer, dalam hal ini senior atasan yang mengizinkan atau memberikan kesempatan kepada personil militer lainnya untuk melakukan tindak kekerasan pada personil militer yang lain. Pradalaki meninggal dunia di RSUD Airamo, Kabupaten Negekeo, NTT pada Rabu 6 Agustus 2025, sekitar pukul 11:23 waktu Indonesia Tengah. Sebelum meninggal, Pradaluki diduga dianiaya oleh 20 seniornya. Lagi, tapi kondisinya sehat, kondisinya baik. Artinya kan seperti yang saya sampaikan tadi, berarti kan kondisinya juga beda-beda. Ya, dan pembinaan yang diberikan itu juga tidak untuk satu orang saja. Pembinaan itu kan juga diberikan kepada beberapa prajurit. Tapi kan sekali lagi, kecelakaan, manakala kecelakaan itu terjadi menimpa ada satu orang prajurit, salah seorang prajurit, itu tentu diharapkan pada kondisi kesehatan, kondisi fisik, maupun pada saat korban ini bagaimana perlakuannya, pada saat prajurit yang lain bagaimana perlakuannya, sehingga korban ini bisa tidak survive dan apa. Lalu yang berikutnya, kenapa bisa berulang? Karena yaitu yang saya sampaikan bahwa setiap program, setiap kegiatan bukan cuma di TNI Angkatan Darat saja, ini juga mungkin berada pada lembaga, institusi atau komunitas yang lain. Itu tentu ada beberapa hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan. Ada beberapa hal yang memang perlu dilaksanakan evaluasi. Itulah gunanya setiap kegiatan, setiap program itu harus ada evaluasi, karena tidak ada yang sempurna dari suatu program atau kegiatan. Dan kekerasan tidak boleh. Jadi pembinaan, latihan kepada prajurit itu harus betul-betul dilaksanakan dengan keras. Artinya dengan keras itu bukan dengan kekerasan. Keras itu artinya ya sesuai dengan teorinya, sesuai dengan taktiknya, sesuai dengan
petunjuknya, sesuai dengan metodenya, sehingga membuat prajurit itu betul-betul memiliki kemampuan perorangan maupun kemampuan tim yang baik yang mendukung pelaksanaan tugasnya. Sehingga kalau dikatakan kekerasan tidak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Tetapi latihan harus dengan keras. Latihan keras itu bukan berarti kekerasan. Itu yang saya sampaikan. Yang berikutnya, untuk pembentukan modal, memang seperti yang rekan-rekan sudah ketahui, nantinya akan ada pembentukan kodam di tiap provinsi. Sehingga yang 6 kodam ini ada tahun ini, dan tahun berikutnya ada registranya, ada konsepnya yang tentu nanti akan diproses lebih lanjut. Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.